Tentu ini agak serius. Agak serius. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas PUPR, walaupun kita setiap harinya, day to day kita akan melakukan pengukuran, tapi ini tidak cukup pertimbangan teknis untuk kita lakukan penutupan. Ini untuk demi keselamatan orang banyak. Oke. Kemudian setelah itu terjadi komunikasi dengan Kementerian PUPR, terutama di Direktur Pembangunan Jembatan Pak Yuda. Situasi begitu cepat dan keadaan COVID sehingga kita melakukan pertemuan dalam bentuk virtual. PUPR, Balai Provinsi, dan Kementerian. Akhirnya kemudian disimpulkan bahwa diperlukan beberapa aspek teknis untuk dilakukan penelitian. Dan turunlah ke sini. Kemudian sempat berlangsung rapat pada hari Jumat kalau saya tidak salah di ruang rapat saya di depan ruangan. Dipimpin sendiri oleh Direktur Pembangunan Jembatan Pak Yuda. Kemudian didengar masing-masing. Rupanya setelah konsultan PUPR Kota melakukan survei pengukuran, PT Nindya Karya sebagai kontraktor pada proyek pembangunan SPAM Kalhol itu juga melakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang sama yang tadi saya sebut TS atau Total Station. Nah, setelah dua ini hasilnya di-expose, ternyata walaupun menggunakan alat yang sama, Total Station, itu hasilnya berbeda. Kesimpulan sementara saat itu, PT Nindya Karya bahwa tidak terjadi pergeseran. Dan atau kalau terjadi pergeseran, angkanya masih dalam batas margin of error. Oke? Nah, Pak Yuda dan tentu saya juga, kita semua ini agak detail memperhatikan ini karena menggunakan alat yang sama, Total Station, tapi dengan hasil yang berbeda. Ternyata setelah di detailing, maka ketemulah kenapa terjadi perbedaan. Satu menyatakan kesimpulan sementara tidak terjadi pergeseran, sementara konsultan kita di PUPR Kota terjadi pergeseran ke arah kanan 7 mm dan turun 30 mm. Ternyata titik pangkal masalahnya adalah PT Nindya Karya walaupun menggunakan alat yang sama Total Station, tapi menggunakan koordinat global atau dalam bahasa ilmu teknik itu UTM. Jadi koordinat global. Kemudian kita konsultan menggunakan koordinat lokal. Saya sambil nyimak, wah memang ini nggak ketemu. Dan akhirnya atas arahan Bapak Direktur Pengembangan Jembatan Pak Yuda, sudah gunakan TS alat yang sama tapi dengan berangkat dari dari koordinat yang sama. Akhirnya hasil joint survey, ini namanya joint survey. Kalau tadi parsial masing-masing kan, konsultan kita survei sendiri dan kemudian PT Nindya Karya juga survei sendiri. Akibat ada selisih, kemudian akhirnya atas inisiatif Pak Direktur Pengembangan Jembatan Pak Yuda dilakukan joint survey menggunakan alat yang sama, Total Station dengan koordinat yang sama. Right? Oke, setelah itu kemudian hasilnya alhamdulillah ternyata sama. Berkesimpulan semua relatif, kesimpulan sementara ya, relatif. Kenapa saya katakan sementara, nanti saya kasih penjelasan. Jadi biar kalian nggak bertanya, saya juga jelaskan. Relatif aman hingga hari ini. Lalu
ada berbagai macam usulan secara internal. Kalau gitu dibuka. Bahkan Kepala Dinas PUPR menyarankan kepada saya, bagaimana Pak kalau kira-kira dibuka untuk roda 2 saja. Nah, saya kemudian bilang gini, kita kembali kepada aturan. Peraturannya adalah ketika satu ada insiden dalam soal jembatan, maka kemudian yang harus memberi green light atau memiliki kewenangan untuk mengizinkan penggunaan jembatan tersebut bisa dibuka atau tidak, atau dapat dipergunakan kembali seperti keadaan semula, adalah Kementerian PUPR, khususnya di Direktorat Pembangunan Jembatan. Oleh sebab itu, atas dasar masukan Pak Kepala Dinas dan beberapa usulan masyarakat, saya minta agar Pak Kepala Dinas merancang letter, surat kepada Menteri, agar kita mendapatkan statement, final statement, boleh nggak sih kita sekarang pakai nih jembatan. Karena berdasarkan penelitian dan inspeksi teknisnya, dua-duanya relatif, mengatakan relatif jembatan dalam keadaan aman. Nah, setelah dilayangkan surat, maka kita mendapatkan jawaban dari kementerian. Hari inilah ini yang kita mau sampaikan kepada ente-ente semua ini. Kenapa penjelasannya panjang? Supaya nggak putus penjelasan dari awal. Ya. Jangan cuma nulis bagian akhirnya. Jadi nyambung nih, mulai dari awal sampai terakhir. Paham nggak nih? Paham. Kalau nggak paham, ulangi lagi nih. Biar ini terus pulang sampai menjelang buka puasa. Kalau lu beli kan, kadang-kadang pendek rasanya. Ya. Jujur, yang saya ingin katakan sampai sekarang, yang paling terakhir sekarang kita lagi direktur meminta kita melakukan, kalau soal pilonnya tadi udah ya. Sekarang Pak Direktur lagi minta, atau Kementerian PUPR lagi minta untuk dilakukan analisa dengan menggunakan alat yang canggih untuk yang retaknya. Karena sekarang kita nggak bisa tahu nih, ini retaknya walaupun sedikit, kita tidak tahu apakah keretakan ini sebelum kejadian atau sesudah kejadian. Maka akan dilakukan penelitian teknis dengan menggunakan Oh ya, sorry. Jadi crack, kalau nggak tahu tulisannya CRACK, crack direction microscope. Jadi bukan cuma kuku kalian yang bisa dilihat pakai mikroskop, tapi juga keretakan itu mau dilihat. Dan dari sini nanti muncul informasi teknis menyangkut tentang keretakan itu. Akhirnya apa jawabannya? Saya bacakan, nanti minta sama Pak Ibu Kabak kalau butuh ini salinannya. Nomor PS 0101 garis datar BT garing 249 Jakarta 10 Mei 2021. Sifatnya penting, sifat suratnya penting, lampiran tidak ada. Perihalnya permohonan berita acara kesepakatan hasil monitoring lapangan dan joint survei bersama tim surveyor PT Nindya Karya. Yang terhormat Wali Kota Samarinda di tempat menindaklanjuti surat Wali Kota Samarinda nomor 620 garing 100 titik 07 garing 26 garing 2021 tanggal 10 Mei 2021. Jadi kita menyurat tanggal 10 Mei, dijawab juga pada hari yang sama. Saking pentingnya masalah ini. Perihal permohonan pembukaan kembali Jembatan Mahkota 2, maka Wali Kota Samarinda, maka dengan ini kepada Wali Kota Samarinda dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, berita acara hasil pengukuran sebelum dan sesudah
kelongsoran sesuai dengan notulen rapat belum disampaikan. Nah, ini kita sudah sampaikan. Setelah surat ini kita sudah sampaikan. 2. Laporan terkait keretakan pada file cap pilon 7 dan bagian lain belum dilaporkan. Ini juga kita sudah laporkan ya. Kecuali keretakan. Keretakannya masih sedikit. Ya, kalau soal sudah. Tinggal keretakan. Kenapa? Karena kita harus menunggu alat. Alat ini tidak banyak. Tidak ada di Lom Iram. Tidak ada juga di Sempaja. Alat ini harus inden selama 6 minggu. Dari Jakarta. Yang correct direction microscope-nya itu harus inden. Karena tidak ada di sini. Kita udah cek di Unmul, nggak ada. Kita udah cek di Poltek Balikpapan, nggak ada. Poltek Samarinda nggak ada. Jadi apa lagi? PKT Bontang kita udah cek nih. Nunggu alat ini. Mudah-mudahan dalam waktu 6 minggu sambil menunggu, rentang itu ada tiba-tiba muncul. Misalnya Rusli punya Rusli kita sewa. Tapi nggak ada dompetnya di sini 20. Jadi wanita satu itu Pak. Iya kan? Jadi kita sudah pesan dan kita sudah inden. Karena apa boleh buat? Walaupun ini alat tidak mahal-mahal amat, tapi tidak semua orang tidak mudah mengakses alat ini. Akhirnya kita karena alat ini tidak banyak dipakai oleh banyak pihak, kita akhirnya dapat kesempatan untuk menginden 6 minggu untuk menggunakan alat correct direction microscope ini untuk menguji soal keretakan seperti yang dimintakan oleh Direktorat Pembangunan Jembatan. Yang ketiga, belum ada pembahasan KKJTJ. Itu tim keamanan jembatan dan terowongan. Komisi Keamanan jalan jembatan dan terowongan. Kakak JTJ, kukira tadi kakak hati-hati di jalan. Terkait kedua hal tersebut di atas. Nah, ini yang penting terakhirnya. Berdasarkan berbagai hal tersebut di atas, maka kami belum bisa merekomendasikan, ini dicatat tebal, untuk dibuka jembatan Mahkota 2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Direktur Pembangunan Jembatan Insinyur Yuda Henedita Panji Riawan MT, Magister Teknik, MBA, Magister Business of Art. NIP, baca juga ini. Ya nanti di copy aja ini sama Ibu Itvi. Ya, jadi kita sudah meminta untuk dibuka sebelum Lebaran, tetapi karena atas pertimbangan teknis kita belum diizinkan. Dan saya beserta seluruh jajaran pemerintah kota mohon pengertian, kesabaran warga, termasuk mohon bantuan teman-teman pers untuk ini disosialisasikan. Mungkin ini memang berat, mungkin sebagian pihak mendengar berita ini kurang happy, tapi percayalah, pemerintah nasional dalam hal ini Kementerian PUPR maupun kita mengambil kesimpulan belum membuka ini, selain karena pertimbangan teknis, juga ini adalah bentuk kehati-hatian untuk tidak spekulasi Pak. Nah, itu kalau THR belum cair kayak gini. Suka banyak salah. Tidak bisa berspekulasi, dan kita memang menghindari hal-hal spekulatif menyangkut tentang keselamatan warga. Jadi kalian yang nulis berita besok baik-baik, kudoakan kalian masuk surga. Amin. Kalau kalian tidak baik-baik nulis beritanya, ku cari kalian. Ya kan? Pilih mana? Masuk surga kan? Masuk surga Pak. Ku cari paling ku ajak minum kopi. Suka mana minum kopi daripada masuk surga? Kecuali Rusla, mukanya itu udah buka surga.
Ya, saya kira itu kawan-kawan sekalian. Kami perlu menjelaskan ini supaya teman-teman pers maupun masyarakat punya informasi baru. Mengapa sih jembatan belum dibuka? Atau kapan sih jembatan belum dibuka? Ya kira-kira kalau diproyeksikan, anggaplah 6 minggu. 6 minggu itu 1 bulan ya? 1,5. Ya bisa diprediksi sekitar satu bulanan lagi lah. Baru kemudian ada final conclusion, kesimpulan terakhir kapan bisa jembatan itu dibuka. Kalau dari sisi teknis sementara ini udah bisa, kecuali soal keretakan yang harus mesti memerlukan analisa menggunakan crack direction microscope. Kemudian setelah itu akan ada rekomendasi bersifat teknis juga dari Kementerian PUPR. Oke? Masih ada yang belum jelas? Rasanya penjelasan saya lebih jelas daripada hidup kalian ini. Aduh, ketahuan deh. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ada. Ya. Ya. Ya, Rusli dulu. Sedikit bisa dijelasin Pak Wali. Artinya karena ini kan perlu semacam himbauan kepada masyarakat terkait dengan operasional daripada jembatan Mahkota 2. Artinya mungkin minimal paling bisa disampaikan bahwa secara detail deadline daripada pengoperasian jembatan. Ya, saya tidak bisa hari ini memberitahu soal tanggal bulannya kapan karena ini menunggu hasil dari pengukuran soal keretakan ya, ini menggunakan tadi alat tersebut. Ini masih inden 6 minggu. Kecuali bukan kecuali. Saya udah minta Pak Hero, pokoknya keliling terus cari informasi di mana alat itu bisa dipakai. Misalnya ada di Dubai, kita datangkan dari Dubai. Ya kan? Kalau tidak ada misalnya ada di Majalengka, ya Majalengka, ada di Malang, ya di Malang. Pokoknya intinya saya udah minta kepada Pak Hero selaku Kepala Dinas PUPR cari dimanapun alat yang bisa kita gunakan, mudah-mudahan bisa dapat sebelum 6 minggu yang kita enden pertama ini. Amin. Pokoknya semakin cepat semakin baik. Dan kita tidak berhenti setelah kita pesan alat yang inden 6 minggu itu, kita nggak berhenti. Pokoknya kita cari terus. Kalau kalian punya informasi, ini kan sekarang udah tahu nih bahwa kita lagi butuh alat yang namanya crack direction microscope. Kalau kalian punya informasi, cepat sampaikan ke Pak Hero, kita akan eksekusi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehingga mohon sabar saja, karena statement kapan bisa dibukanya setelah analisa teknis menyangkut tentang ini semua yang diminta oleh Pak Menteri, Pak Direktur, telah kita penuhi. Dan nanti atas persetujuan Kementerian PUPR melalui Direktorat Pembangunan Jembatan, baru kemudian Wali Kota bisa membuka. Kalau Pak Direktur Jembatan, oke, no problem, ini jembatan secara teknis tidak mengalami apa-apa dan layak untuk difungsikan sebagaimana mestinya. Hari itu saya menerima itu, hari itu juga akan saya buka. Tapi sampai sebelum itu saya menganut prinsip kehati-hatian. Hukum paling tertinggi di atas semua undang-undang dan hukum tertulis adalah menyangkut tentang keselamatan warga. Sehingga saya menganut prinsip hukum tertinggi itu. Oke? Ya. Pak, soal keretakan itu kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Apakah karena longsor itu seperti apa? Tadi baru aku bilang kita lagi butuh crack direction microscope. Ada dugaan Ya. apa gitu Pak? Ya, nanti dari analisa itu menggunakan hal itu bisa kita lihat kejadiannya kapan. Apakah sebelum kejadian longsor atau setelah longsor? Kira-kira penyebabnya apa? Ada retak yang kita lihat secara kasat mata retak. Belum tentu itu punya potensi fatal. Ya, misalnya rumah kalian kan udah baru 2 bulan dibangun, tiba-tiba ada retak rambut. Retaknya nggak sampai ke struktur. Tetapi kita nggak bisa spekulasi karena ini memang memerlukan pendalaman teknis.
Di antara pendalaman teknis itu membutuhkan alat untuk mengukur itu. Oke? Nah, izin ada dua pertanyaan sih Pak. Pertama, ketika emang alat itu crack itu datang Pak, itu kira-kira kalau boleh tahu, kalau emang sudah tahu Pak, perkiraan alat itu hasilnya akan keluar tuh berapa lama sih Pak? Dan terus kedua, karena memang ditutup, kan artinya masyarakat tetap menggunakan jembatan Mahakam. Nah, karena ini ada pelarangan mudik dan ini kan artinya ada kepadatan yang akan di jembatan Mahakam nih Pak, kemacetan. Nah, itu bagaimana ini Pak nanti Pak? Ya, pertama alat itu sebenarnya nggak lama bekerja. Ya paling sehari 2 hari. Paling sehari 2 hari. Crack direction microscope ini digunakan. Yang mungkin memakan cukup waktu adalah menganalisa angka-angka yang keluar, ya kan? Menganalisanya paling sehari 2 hari juga, ya maksimum 4 hari lah udah bisa. Datanya kita kirim ke kementerian karena yang akan kelola data itu adalah kementerian. Ya, data hanya kita kirim, kita tidak memiliki kewenangan untuk menganalisa sendiri, walaupun kita ada beberapa ahli di bidang itu juga. Tapi kan menyangkut tentang kewenangan siapa yang berhak melakukan pengelolaan data kan? Oke. Tapi seperti yang saya tadi sampaikan, saya ulangi sekali lagi, sambil menunggu alat yang inden 6 bulan ini, saya sudah perintahkan kepada Pak Hero untuk mencari alat model seperti ini dimanapun dan kita gunakan secepat mungkin. Oke? Kemudian soal jembatan, terjadi penumpukan kendaraan baik R4 maupun R2 di titik-titik sektor Mahakam ya, karena ini nggak bisa kita hindari. Ini bisa jadi. Jadi ini situasi yang tidak normal karena memang ada akses di jembatan Mahkota 2 yang belum dibuka. Di sisi yang lain, Teluk Bajau masih bermasalah. Ya pasti ada bottleneck, titik-titik simpul macet yang akan terjadi. Di keadaan seperti itu kita lagi mengusahakan atau sudah mengusahakan pengguna akses lingkar stadion. Kemarin ada sedikit problem. Waktu di lapangan bilang di sana gelap Pak. Bahasa Inggrisnya kadap. Gelap. Akhirnya saya minta pada Pak Kadishub, Pak Herwan, agar dilakukan upaya seberapapun yang bisa dilakukan agar jalanan di sekitar situ menjadi terang. Akhirnya jalan Niagi bisa terang, tapi memang anggarannya kan terbatas. Saya lalu hubungi kawan saya yang jadi Kadispora di provinsi, Pak Agustianur. Nah, rupanya ada problem juga di sana itu. Tidak di lingkar stadionnya itu nggak ada trafo. Yang punya trafo hanyalah di dalam stadion. Akhirnya saya kontaklah Pak Agustianur. Ya kan nggak boleh kita berhenti. Ada masalah tapi nggak boleh berhenti, ya kan? Kalian turun setiap hari cari berita. Nggak ada berita dapat dari kota, jangan berhenti nulis berita. Ibu Ivi juga wawancara, nggak apa-apa, yang penting ada berita. Kalau tidak ada lagi sumber berita dari pemerintah, antara kalian saling wawancarai juga nggak apa-apa. Ya kan? Ya. Artinya saya ingin sampaikan bahwa kita nggak boleh berhenti. Akhirnya kontak lah, Pak Agus, saya dengar-dengar stadion punya trafo, boleh nggak? Pak Kadis punya anggaran nggak di stadion untuk bisa bantu masyarakat dong lewat situ? Udahlah Pak Wali Kota nggak usah mikir itu, saya yang bantu. Nggak tukar duit lagi kita kan? Kan gitu, akhirnya dibantu oleh Pak Kadispora. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Agustianur, Kadispora Provinsi Kalimantan Timur, yang ikut membantu nerangi, insya Allah dalam hari-hari terakhir ini sudah mulai kerja, ikut membantu menerangi jalan lingkar stadion. Karena selama itu jalan menjadi tempat kerap terjadi begal dan lain sebagainya. Nah, cuma agak jauh, ya kan? Menunggu 1 bulan untuk keselamatan orang banyak.
saya kira nggak masalah. Tinggal alternatif kedua kami turunkan di sub untuk membantu di jalan agar lalu lintas kalaupun terjadi penumpukan tidak apa seperti di bahasa orang Jakarta itu merayap padat. Tidak seperti itu. Padat merayap. Siap. Jadi bagusnya apa? Padat merayap. Padat merayap. Padat, lancar. Merayap. lancar. Ya kan gitu. Oh, Padat lancar, bukan padat merayap. Ramai lancar. Ramai lancar. apa lagi tuh? Parah. Aduh yoyo. Parah. Dari dulu dia hidupnya parah. Oke, selesai kan? Selesai. Jadi kita hanya bisa bantu itu. Karena belum ada apa tuh yang kalau sudah bisa kita bangun apa itu kereta gantung. Amin dah Pak, amin. Kalau untuk penetapan status daruratnya Pak sudah terbit atau belum? Apanya? Status darurat. Status daruratnya kemarin saya udah minta dikaji baik secara hukumnya maupun aspek teknisnya lintas OPD. Ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada PUPR, ada Biro Hukum dan OPD terkait yang tentang itu. Itu sedang dalam proses pengkajian. Sudah selesai ya? Pak, tambahan yang 50 miliar kemarin ini. Kamu itu ingat aja ya. Kamu wartawan, gue lihat kamu wartawan kepala paling kecil tapi ingatan paling gede. Dan biasanya paling terakhir, orang selalu terakhir dia masih ada aja. Ya sudah, oke lanjut. Apa? Ya, itu masih apa sebatas ajuan atau bentuknya seperti apa nanti Pak 50? Oh iya, proyek 50 miliar itu diestimasi. Estimasi kira-kira. Estimasi itu kira-kira. Iya. Nilainya bisa mencapai 50 miliar untuk penguatan di sisi sekitar pilot. Apakah bentuknya nanti turap atau ada bentuk lain yang menurut pertimbangan teknis Kementerian dan PUPR akan dibangun di situ untuk melakukan penguatan terhadap posisi bawah kecepatan, terutama di daerah sekitar pilot. Dan untuk penguatan menghindari adanya lagi longsor pada masa-masa yang akan datang. Ya, sekarang kan cuaca kita nggak bisa prediksi. Kadang-kadang kemarau jadi hujan, ya kan? Hujan jadi kemarau. Ya bumi ini udah tua, ya kan? Kalian aja yang masih muda. Amin. Jadi sekarang lagi dipersiapkan untuk usulannya. Oke. Ada lagi Pak? Ada Pak? Cukup? Baca doa. Baca doa. Buka baca doa ya. Nah ini, namanya. Oh, ada mau foto-foto aja. Sudah. Oh, sudah selesai. Jadi besok itu beritanya demi